Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anandaku sekalian. Ini adalah pertemuan kedua dalam kita membahas bangun ruang. Adapun yang akan saya bahas dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana cara kita menghitung jarak dalam bangun ruang. Mungkin nanti untuk menghitung jarak dalam bangun ruang ini kita bisa bahas dalam dua atau tiga video ya. Untuk video yang pertama ini saya fokuskan kepada bangun ruang yang bernama kubus ya. Baik, eh, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jarak, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada jarak, kita harus memahami dulu sebenarnya pengertian dari jarak itu apa. Eh, Jarak itu berasal dari proyeksi. Jadi proyeksi titik ke garis ya, atau bisa juga titik ke bidang, atau bisa juga garis ke garis, atau bisa juga garis ke bidang. Baik, dari suatu titik, ini namanya titik A, ya. Kalau kurang ini kita zoom lagi, kita perbesar ya. Baik, ya mudah-mudahan jelas ya. Jarak dari titik A ke garis P, ada banyak garis yang bisa kita tarik dari titik A ke garis P. Tapi hanya ada satu jarak, yaitu jarak dari titik A ke titik P. Jadi banyak bisa kita tarik proyek atau kita proyeksikan titik A ke garis P ya, banyak akan terbentuk banyak garis. Tapi di antara banyak garis ini hanya ada satu yang merupakan jarak. Yaitu siapa? Yaitu AD. Di mana di sini terdapat tanda tegak lurus ya. Jadi jarak adalah posisi terpendek ya. Jadi dari sekian banyak garis ini yang terpendek ya ini AD. Posisi terpendek dari proyeksi garis atau titik pada suatu titik garis atau bidang ya. Posisi terpendek syaratnya adalah harus tegak lurus ya. Nanti kalian kalau mencatat tolong tambahkan di sini posisi terpendek dan tegak lurus ya, dan harus tegak lurus. Baik. Kita masuk ke contohnya ya biar lebih jelasnya. Pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak ini ada 8 ya. Kita akan bahas satu persatu. Ingat tadi prinsip dari jarak adalah harus tegak lurus ya. Jarak titik A ke titik B. Jarak titik A ini ke titik B. Ini sudah tegak lurus kan ya? Nah, jarak titik A ke titik B adalah merupakan AB. Di mana AB adalah tadi panjang rusuknya yaitu 6 cm. Tuh. Yang B. Jarak titik A ke garis DH. Lihat di sini ini adalah garis DH. Ini adalah titik A. Kalian tarik garis yang tegak lurus, maka disitulah letak jaraknya. Ya, oh ternyata yang tegak lurus adalah AD. Sehingga jarak titik A ke DH adalah AD. AD yaitu 6 cm, yaitu panjang rusuknya ya. Kemudian yang C, jarak titik B ke garis DH. Kita lihat garis DH mana? Nih, ini garis DH ya. Oke, ini garis DH. Ini garis B, titik B. Maka jaraknya adalah kita tarik garis supaya dia tegak lurus antara titik B dengan garis DH. Oh, ternyata didapatlah garis BD atau BD merupakan diagonal sisi. Hal yang harus kamu ingat adalah rumus dari diagonal sisi yaitu A akar 2, di mana A merupakan sisi kubusnya ya. Jadi tanpa dihitung, kalau kamu mau hitung sebenarnya bisa aja pakai rumus Pitagoras ya. Tapi kalau kita sudah tahu rumusnya maka dihafal supaya nanti pas lagi ulangan itu bisa menghemat waktu. Jadi diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2 gitu ya. Baik, yang D, jarak titik A ke garis BD. Kita lihat, ini garis BD, ini titik A. Kita tarik garis yang tegak lurus. Oh, ternyata di sini nih tegak lurusnya. Ya, kalau kita perpanjang ternyata adanya di C. Sehingga sebutlah ini O ya. AO merupakan setengah dari AC. AC adalah diagonal sisi, sehingga setengah kali 6 akar 2, yaitu 3 akar 2 cm. Gitu. Pokoknya prinsip dari jarak adalah harus tegak lurus ya. Lanjut, kita masuk ke yang pertanyaan E. Jarak titik B ke garis GH. Kita lihat GH mana GH? Ya ini GH ya. Ini adalah titik B.
Oh, ternyata ada yang tegak lurusnya ya, yaitu BG. BG merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya adalah A akar 3. Mohon maaf, ini diganti ya nanti ya, jadi 6 akar 3. Ini bukan 6 akar 2, tapi 6 akar 3. Eh, mohon maaf. Ini benar-benar. Ini diagonal sisi ya. Jadi rumusnya adalah A akar 2. Tetap 6 akar 2 ya. BG adalah diagonal sisi, yaitu 6 akar 2. Kemudian yang F. Jarak titik H ke garis AD. Perhatikan, ini titik H, ini garis AD. Apakah ada yang tegak lurus? Oh, ada nih, HD namanya. Maka jarak titik HD, H ke D adalah rusuknya, yaitu 6 cm. Jarak titik C ke garis EH. EH, kalian lihat, EH di sini, C di sini. Oh, udah ada yang tegak lurusnya, yaitu CH. CH tadi merupakan apa? Diagonal sisi. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 2. Lalu jarak titik B ke garis FC. FC ini, ya kan? Ini titik B. Oh, ternyata B harus disambung atau dipanjangkan sehingga menjadi BG. BG adalah diagonal sisi. Sehingga jarak titik B ke garis FC adalah setengah dari diagonal sisinya, yaitu setengah kali 6 akar 2. Atau 3 akar 2 cm. Gitu. Bu, apakah segampang ini? Pasti soalnya nanti dimulakan dari yang gampang. Jadi ada soal yang gampang, ada soal yang menengah, ada soal yang sulit. Nah, ini pun saya pembahasan soalnya seperti itu. Ini termasuk kategori soal yang mudah, di mana perhitungannya hanya sedikit. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Ya. Pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm. Yang A, tentukan jarak titik B ke EG. Nih, B ke EG. Oh, ini nggak ada garis yang tegak lurusnya, sehingga kita harus buat yang namanya bidang bantu. Bidang bantunya adalah segitiga BEG. Kita pindahkan di sini segitiga BEG. Kita lihat di sini titik B, jaraknya ke garis EG adalah di sini nih. Di tanda tegak lurus ini, sebutlah namanya O. Ya. Untuk mencari BO, itu adalah segitiga siku-siku, maka pasti menggunakan teorema Pitagoras. Berarti kalian harus tahu sisi-sisi miring atau sisi penyikunya. Baik. Kita lihat di sini, segitiga BEG, kita lihat BE adalah diagonal sisi, EG adalah diagonal sisi, BG adalah diagonal sisi, maka BEG merupakan segitiga sama sisi, yaitu sama-sama sisinya diagonal sisi. Diagonal sisi rumusnya adalah akar 2, berarti 12 akar 2, 12 akar 2, 12 akar 2. Baik, karena ini segitiga sama sisi, atau secara umum, karena ini adalah segitiga sama kaki, ya, maka sisi yang di depannya bisa kita bagi menjadi 2 bagian sama panjang. Ya, berarti di sini kalau dia 12 akar 2, maka kita butuhkan kan hanya setengah bagian. Bisa OG, bisa EO. Saya ambil di sini fokusnya di OG. Maka OG adalah 6 akar 2, yaitu setengah dari 12 akar 2. Sehingga untuk mencari BO adalah dengan menggunakan teorema Pitagoras. BO adalah bukan sisi miring, maka dia dikurang. Sisi miringnya adalah BG. Sehingga di sini BG-nya adalah 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. Kalian masih ingat cara mengkuadratkannya? 12 dikuadratin adalah 144, akar 2 dikuadratin adalah 2. 6 akar 2 dikuadratin. 6 dikuadratin 36, akar 2 dikuadratin 2. 144 dikali 2 adalah 288, 36 dikali 2 adalah 72. Sehingga BO kuadrat adalah 216. Untuk mengeluarkan dia dari tanda akar, maka dipecah menjadi salah satunya bilangan kuadrat. 216 adalah 36 kali 6, yaitu 6 akar 6. Baik, saya akan ajarkan kalian, oh ternyata di sini kalau bentuknya istimewa, yaitu jarak titik ke apa nih namanya? Ya betul, diagonal sisi. Oh kalau gitu jarak titik ke pertengahan diagonal sisi, kita bisa bikin rumus lagi. Jadi tadi selain kita punya rumus diagonal sisi dan diagonal ruang, bisa kita simpulkan ternyata jarak titik ke pertengahan diagonal sisi adalah, kita lihat, tadi kan rusuknya 12, jawabannya menjadi 6. Berarti
12 supaya menjadi 6 dikali setengah. Jadi rumusnya adalah setengah A, tinggal kamu tambahkan akar 6. Jadi setengah kali 12 akar 6. Bu, lantas gimana nanti kalau kita ketemu dengan soal selanjutnya? Karena kalian sudah paham proses perhitungannya, jadi kalian gunakan saja rumus cepat ini, yaitu rumus jarak titik ke pertengahan diagonal sisi. Ya, karena kalian sudah mengetahui prosesnya. Kalau kalian tidak mengetahui prosesnya atau lupa atau tiba-tiba tidak ingat, kalian bisa gunakan teorema Pitagoras untuk menghitungnya ya. Baik, sudah paham ya? Berarti ada rumus baru yaitu jarak titik ke pertengahan diagonal sisi. Baik, untuk kedua yang B adalah jarak titik B ke ADHE. Jangan lupa, prinsip dari jarak adalah harus tegak lurus. Titik B di sini, ADHE di sini. Jarak titik ke garis, kalian cari garis yang tegak lurus dengan bidang ini, ADHE. Oh, ternyata ada garis yang tegak lurus, yaitu namanya garis BA. Jadi nggak usah ngitung nih, karena dia udah ada yang tegak lurus. Jadi prinsipnya adalah, kalau sudah ada yang tegak lurus, maka itu jawabannya. Kalau belum ada yang tegak lurus, maka kalian harus buat bidang bantu, ya. Baik, BKDHE berarti sama dengan BA. BA adalah rusuk, yaitu 12 cm. Yang C, jarak titik C ke bidang BDHF. Ya, kalau kita lihat jarak titik C ke bidang BDHF, belum ada yang tegak lurus, maka kita tarik garisnya. Oh, ternyata tegak lurusnya di sini. Oh, ternyata CO kalau kita perpanjang menjadi CA. CA adalah diagonal sisi. Nah, si CO adalah setengah dari diagonal sisinya. Berarti diagonal sisi tadi rumusnya adalah A akar 2 kan? Berarti setengah kali 12 akar 2, berarti 6 akar 2. Gitu. Jadi dalam hal ini adalah penting kalian harus bisa menggambar, memvisualisasikan jarak itu, supaya kita bisa tahu apakah ada garis yang tegak lurus atau tidak. Baik, kita masuk ke yang D. Jarak titik A ke FH. Nih, lihat. Jarak titik A ini ya, FH. FH adalah diagonal sisi. Jarak titik ke tengah-tengah diagonal sisi, tadi kita sudah dapat rumusnya ini nih. Setengah A akar 6. Maka tinggal kalian masukkan rumusnya aja. Jadi setengah A akar 6. Kalian nggak perlu cari sepanjang ini pakai teorema Pitagoras. Kalau kalian hafal rumusnya. Ya, jadi harus dihafal rumusnya bahwa jarak titik ke tengah-tengah diagonal sisi adalah setengah akar 6. 12 bagi 2 adalah 6. Jadi jawabannya 6 akar 6. Baik, kita lihat yang E. Kayaknya ini menjadi 2 step ya soalnya pembahasannya. Yang E adalah jarak titik C ke AG. Kita lihat AG di sini. Ini titik C. Ada nggak yang tegak lurus? Kalau C ke A kan nggak tegak lurus ya. C ke A tidak tegak lurus. Tapi kalau AC dengan CG dia tegak lurus ya. Maka kita buat garis bantunya jaraknya yaitu CO. Nah, untuk mencari CO kita ternyata butuh bidang bantu yaitu segitiga ACG. Ternyata segitiga ACG ini adalah segitiga siku-siku kan? Di mana AC adalah diagonal sisi, CG adalah sisinya, dan AG adalah diagonal ruang. Tadi diagonal sisi rumusnya adalah akar 2, berarti 12 akar 2. Sisi adalah 12, lalu diagonal ruang adalah 12 akar 3. Ada dua tanda siku-siku di sini. Maka kita menggunakan prinsip namanya kekekalan segitiga, di mana kita bisa mencari luas segitiga ini dengan dua cara, yaitu setengah kali alas kali tinggi kan rumusnya. Ingat, antara alas dan tinggi harus saling tegak lurus. Berarti kalau alasnya AC, tingginya CG, ya kan? Karena ada dua tanda tegak lurus di sini, berarti bisa juga alasnya AG, tingginya CO. Jadi setengah kali 12 akar 2, atau setengah kali 12 kali 12 akar 2, sama dengan setengah kali 12 akar 3 kali OC. Kita coret sini setengahnya. Karena sama ya, 12 juga sama coret. Sehingga 12 akar 2 sama dengan akar 3 kali OC. Sehingga OC adalah 12 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalisasi. Dikali sekawannya. Jadi 12 akar 6 per 3 jadinya 4. Nah, sehingga 4 akar 6 jawabannya ya. Mari kita buat generalisasi rumusnya lagi. Kalau jarak titik ke dalam diagonal ruang adalah, tadi asalnya rusuknya adalah 12. 12 berubah menjadi 4. Berarti
Gimana supaya 12 berubah menjadi 4 dikali sepertiga ya? Sehingga rumusnya adalah jarak titik ke diagonal ruang sepertiga A akar 6. Jadi